Selamat datang di YouTube Pitadira channel yang mengulas sebuah alur cerita sinopsis cinta di bawah tangan. Pak Hardi dalam keadaan kritis dan meminta pada kedua anaknya untuk berjanji untuk tidak berhubungan dengan keluarga Yuda, musuh bebuyutan Hardi. Karena mereka bermusuhan karena Hardi menurut Yuda telah merampas semua miliknya termasuk wanita yang sangat dicintai oleh Yuda. Oleh Yuda pun sekarang bersama Hardi telah menikah dengan Hardi ya guys ya. Sebab itulah permusuhan itu sampai sekarang masih memanas. Hana terpaksa berjanji pada ayahnya Hardi untuk tidak ada hubungan apalagi sampai menikah. Karena pada saat ia berjanji pada Pak Hardi sedang kritis ya guys ya. Hana dan Tian terpaksa menikah karena mereka dituduh sedang melakukan hal yang tidak-tidak ya guys ya. Itulah sebabnya warga memaksa mereka untuk menikah sedangkan keluarga mereka tidak mengetahui jika mereka sebenarnya sudah menikah. Hanya Tian saja, hanya Alvin saja ya guys ya yang mengetahui, dan ia pun meminta agar Hana segera menyudahi hubungannya dengan Tian ya guys ya. Tian akan berusaha dengan kemampuannya untuk segera membebaskan ayahnya dari tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Pak Hardi, ayah Hana, agar dia dan Hana bisa bersatu dan Pak Hardi dan agar kedua orang tua mereka bisa menyetujui hubungan mereka ya guys ya. Hana sangat bersedih ya guys ya. Di satu sisi ia sangat mencintai Tian, namun di sisi lain ia sudah berjanji ya guys ya untuk tidak berhubungan dengan keluarga Yuda kepada ayahnya. Lalu Alvin meminta Hana untuk segera mengakhiri hubungan mereka dan ia meminta Hana untuk bercerai dengan Tian ya guys ya. Sedangkan Hana tidak bisa meninggalkan Tian karena ia sudah terlanjur mencintai Tian. Apalagi Tian adalah sosok pria yang baik dan bertanggung jawab dan penyayang ya guys ya. Pak Yuda berhasil lolos dari jeratan hukum yang menuduhnya sebagai percobaan pembunuhan terhadap Pak Hardi, ayah Hana ya guys ya. Sedangkan Pak Hardi tidak akan terima jika Yuda bisa lolos dari jeratan hukum atas percobaan pembunuhan atas dirinya ya guys ya. Dalam perjalanan Hana mengejar seseorang yang menemukan cincin pernikahan Hana, dan Hana pun mengejar, dan tidak sengaja Hana pun meminta Tian mengejar seseorang itu. Hana tidak mengetahui ya guys ya jika sebenarnya itu adalah Tian, dan Tian pun terkejut ketika melihat ternyata itu adalah Hana yang memintanya untuk melajukan motornya ya guys ya. Lalu mereka pun mengejar seseorang itu bersama dan bersyukur cincin itu akhirnya bisa diketemukan, dan mereka pun di antara bahagia, namun sudah terikat janji pada ayah Hana agar tidak berhubungan dengan keluarga Yuda apalagi sampai menikah dengan anak Yuda ya guys ya. Tian lalu meminta pada Hana agar mereka bisa sama-sama berjuang dan memperjuangkan hubungan mereka. Namun Hana tidak yakin ya guys ya jika hubungan mereka akan bisa berakhir bersama dan bahagia karena janjinya pada ayahnya. Lalu Alvin mengejar Kinan, mantan istrinya ya guys ya, karena Alvin melihatnya, namun Kinan tidak menggubris dan tidak mendengar panggilan Alvin. Lalu di sisi lain Hana semakin bingung dengan hubungan mereka ya guys ya, apalagi Pak Yuda ayah Tian mengirim karangan bunga ke rumah Pak Hardi karena seolah meledek jika ia bangga sudah bisa lolos dari jeratan hukum atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Pak Hardi, ayah Hana ya guys ya. Dan Ibu Hana meminta pada Hana untuk segera menyingkirkan karangan bunga itu karena Pak Hardi ayahnya akan pulang menuju ke rumahnya. Lalu Tian pun mengantar Hana untuk membuang karangan bunga yang sengaja dikirim oleh Pak Yuda untuk Pak Hardi ya guys ya. Pak Yuda melihat Tian dan Hana. Pak Yuda sangat marah, dan apalagi ketika Tian mati-matian membela Hana. Pak Yuda sangat marah ya guys ya, membuat Tian semakin mencintai Hana. Tian bertemu dengan Hana
dan meyakinkan Hana jika hubungan mereka akan baik-baik saja ya guys ya. Lalu di sisi lain pun ada Alvin ya guys ya, yang semakin membuat hubungan Hana dan Tian semakin rumit ya guys ya, dan terus berusaha memisahkan hubungan antara Hana dan Tian ya guys ya. Pak Hardi kembali pulih dan kembali ke rumahnya dengan keadaan sehat walafiat. Namun keluarganya sengaja ya guys ya tidak memberi tahu jika sebenarnya Yuda sudah berhasil lolos dari jeratan hukum yang menjeratnya ya guys ya. Pak Hardi meminta Alvin untuk membuat Yuda dan menuntut Yuda dan tidak membiarkan Yuda lolos dari hukum ya guys ya, yang sebenarnya Yuda sudah lolos dari tuduhan Pak Hardi atas percobaan pembunuhan terhadap Pak Hardi ya guys ya. Lalu di sisi lain Kinan hidup susah ya guys ya, dan sampai tidak memiliki uang. Kinan hampir saja tidak bisa membayar makanan dan bersyukur ada seseorang yang membantunya ya guys ya untuk membayarkan makanan yang tidak bisa ia bayarkan ya guys ya. Alvin masih sangat mencintai Kinan, namun Kinan tidak bisa hidup hanya karena cinta ya guys ya. Itulah sebabnya Kinan meninggalkan Alvin tanpa ada penjelasan dan hanya meninggalkan selembar surat menyatakan kepergiannya. Hubungan mereka pun sama dengan hubungan Hana ya guys ya dan Tian, yang sama-sama tidak ada restu dari kedua keluarga mereka. Kinan dan Alvin menikah dan Kinan adalah anak Yuda, sedangkan Alvin adalah anak dari Pak Hardi, kakak dari Hana ya guys ya. Mereka menikah dan mereka sama-sama meninggalkan rumah karena pernikahan yang tidak ada restu, namun berakhir perceraian yang diinginkan oleh Kinan. Bagaimanakah kisah selanjutnya ya guys ya? Pada episode selanjutnya akan sangat seru lagi, dan Tian meminta Hana agar Hana bisa ikut dengan Tian untuk sama-sama pergi ke luar negeri ya guys ya, demi hubungan mereka, dan Tian meminta Hana agar mereka bisa tinggal bersama di luar negeri. Saksikan kelanjutan Saksikan kelanjutan ceritanya esok malam di jam yang sama, dan jangan lupa dukung channel ini ya guys ya. Tekan like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih, dadah.